Acara kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dalam acara pembekalan pada hari ini. Semoga acara ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai mendengarkan paparan nanti dari Ibu Dr. Diah Sukma, perlu kami sampaikan bahwa acara ini didukung oleh ID Cabang Kapuas, ya, dan tentu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua ID Cabang Kapuas, Dr. Ahmad Hasbiani, MMKes, atas semua dukungannya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Diah Sukma, spesialis penyakit dalam, yang telah bersedia untuk berbagi ilmu untuk kita semua. Dan pada kali ini sebetulnya Bapak Kadis itu juga sedianya beliau akan memberikan arahan juga, ya, sambutan, tetapi beliau sedang di luar kota sehingga mungkin ada kesulitan teknis ya untuk bisa bergabung bersama kita, ya. Baik, sebelum kita mulai, Pak Dr. Ahmad, bagaimana? Sudah siap, Pak? Dr. Ahmad Tespian. Yes, Bu. Ya, baik Pak. Monggo silahkan Pak. Bapak selaku Ketua ID Cabang Kapuas, mohon perkenannya Pak untuk menyapa dan memberikan sambutan Pak untuk teman-teman yang hadir di sini. Silakan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon di reply Bu, suara saya jelas Bu? Ya, jelas. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kebersediaan kawan-kawan, teman sejawat dari berbagai wilayah puskesmas yang ada, dan terutama dari IDU juga. Adapun yang perlu saya sampaikan di sini adalah mengawali daripada Zoom meeting ini. Sekali lagi, IDU ingin ikut berpartisipasi bagaimana mensamakan visi antara kita sesama nakes, dokter, karena suka tidak suka kita akan berjibaku di saat kita memberikan vaksin kepada masyarakat. Nah, otomatis sebelum itu kita pun juga harus punya persepsi yang sama. Karena di luaran sana, ya, kalau bicara berita itu luar biasa, sangat amat mengganggu nantinya. Nah, paling tidak dengan pertemuan kali ini, dengan narasumber Dr. Sukma atau Dia Sukma, ini insya Allah akan membuat satu visi persepsi yang sama bahwa vaksin COVID-19 yang akan kita laksanakan kepada nakes dan kepada masyarakat ini, kita pun bisa menjawab. Karena banyak tantangan yang akan kita hadapi di lapangan, terutama memberikan edukasi ke masyarakat bahwa COVID ini sebenarnya sudah aman dan perlu penelitian, dan ada dasar-dasar bukan sembarang seperti yang diberitakan di luar sana. Itu sih tujuan awal dari kami IDI untuk mensatukan persepsi. Yang kedua, bahwa selama kita bisa mensupport dari kegiatan ini, tentu kita juga sama dengan mampu membantu menyehatkan masyarakat dan lingkungan kita. Itu dua hal yang perlu saya sampaikan. Dan kepada dokter yang otomatis nanti kawan-kawan berada di meja 2 sebagai yang untuk screeningnya, artinya mana yang boleh, yang mana yang tidak, dan mana yang perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau
lakukan rujukan ke rumah sakit atau pelaksanaan di sana. Nah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan pada pertemuan kali ini mampu kita pahami bersama dalam satu visi yang sama. Itu Dokter Tri, Dokter Sukma, dan kawan-kawan semua sejawat para nakes di wilayah puskesmas masing-masing. Sekali lagi bahwa selama kita bisa berbagi manfaat untuk sesama, ya apapun di saat ini dan keberadaan kita lakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari ini, sekali lagi mengucapkan kepada Dr. Tri, Dr. Fajar, dan tim dari Dinas Kesehatan yang menyiapkan lahan berupa Zoom meeting ini sebagai sarananya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang akan memberikan kita wawasan yang sama dan visi yang sama dalam pelaksanaan imunisasi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, dan bila ada hal yang kurang berkenan, maaf. Dan sekali lagi, salam barigas, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Bu Tri. Ya, terima kasih Dr. Ahmad, Ketua ID Cabang Kapuas, atas sambutannya tadi ya. Dan kebetulan saya karena di bidang P2P, di satu sisi ya di Dinas Kesehatan, sisi yang lain juga anak buahnya Pak Ahmad gitu. Jadi kita berkolaborasi. Di sini tidak hanya dokter ya, tetapi juga ada teman-teman kita dari perawat ya, dari bidan yang mereka juga bertugas di puskesmas menjadi satu tim nanti ya untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID di Fasiankes ya. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa mohon kiranya kita tidak hanya nanti mensukseskan vaksinasi COVID ini, tetapi jangan lupa kita juga tetap ya berupaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi rutin yang selama ini sudah menjadi program pemerintah ya, mulai dari vaksinasi untuk usia kurang dari 1 tahun, kemudian lanjutan ya bawah 2 tahun, kemudian imunisasi anak sekolah ya, imunisasi WUS ya, wanita usia subur ya. Karena itu memang sudah ada vaksinnya sejak lama, dan harus tetap kita upayakan agar cakupannya tinggi dan merata di seluruh Kabupaten Kapuas. Jangan sampai terjadi kasus-kasus KLB ya dari penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Selanjutnya, karena ini sudah masuk waktunya, kami persilakan kepada Dr. Diah Sukma. Sudah siap, Dok? Halo, Dr. Diah Sukma. Ya, sebelum Dr. Diah masuk ya, mudah-mudahan beliau sedang persiapan juga, tadi sudah masuk ya. Saya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini adalah Dr. Diah Sukmawati Hidayah ya, MMR SPPD ya. Beliau lahir di Banjarmasin 6 September tahun 1988, beragama Islam, sudah menikah, dan alamat asalnya itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Slide. Jadi beliau sekarang bertugas di RSUD Dr. Sumarno Sosro Atmojo ya. Mohon bisa ditampilkan yang berikutnya lagi. Ada. Ya, beliau menjalani pendidikan sejak TK, SD, SMP, SMA ya di Banjarmasin. Kemudian pendidikan dokter umumnya, slide-nya hilang. Beliau menjalani pendidikan dokter umum di Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah ya. Beliau alumni di sana ya, kemudian menempuh pendidikan S2 Magister Manajemen Rumah Sakit
juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mengikuti program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam di FKUGM. Ya, berikutnya slide. Nah, beliau menjalani pekerjaan ya, pengalaman beliau di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, kemudian internship di RSUD Sleman Yogyakarta, menjadi asisten dosen dan dokter umum di Rumah Sakit Nur Rohmah Gunung Kidul Yogyakarta, dan residen ilmu penyakit dalam di RSUP Dr. Sarjito Jogja. Jadi saat ini beliau di RSUD Dr. Sumarno Sosroatmojo Kapuas. Ya, baik, itulah sekilas biodata dari narasumber kita, Dr. Diah Sukma, spesialis penyakit dalam. Silakan, Dr. Sukma. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nih, dokter? Ya, jelas, dok, tapi agak putus-putus. Ya, ini kok kamera saya kayaknya tiba-tiba gelap ya. Oh, gelap ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Suaranya masih putus-putus, dok. Iya. Sudah jelas, dokter? Ya, silakan. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya saya saya sudah diberikan kesempatan untuk bicara di sini terkait dengan persiapan kita dalam menghadapi vaksinasi COVID-19. Saya aturkan juga terima kasih kepada Dr. Ahmad Hasbiani, Dr. Tri, dan juga Dr. Jumatil Fajar. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sejawat yang sudah masuk dalam meeting ini. Jadi hari ini nanti saya akan lebih fokus pada pembekalan aspek medis pada tenaga kesehatan dalam persiapan vaksinasi COVID-19. Ya, bisa slide, dokter. Jadi overview sedikit, nih. Jadi saya ambil ini dari Google dan juga dari website COVID kita, di mana WHO update Januari tanggal 16 2021. Di sini didapatkan 93 juta kasus terkonfirmasi COVID-19. Dan juga selain itu ada kasus baru yaitu 528 baru, dan kematian akibat dari COVID-19 itu sekitar 2 juta orang. Nah, untuk di Indonesia sendiri, yaitu kejadian COVID-19 ini yang terkonfirmasi per hari ini yaitu 882.418. Dokter? Ya, suara saya. Iya, oke. Iya. Silakan, dok. Lanjut. Silakan, dok. Oh, dokter, suaranya termute itu mikrofonnya, dok. Ya, oke. Ya, betul. Oke. Ya. Jadi analisis situasi di Indonesia sendiri bahwa ternyata kita bisa lihat, di sini saya ambil juga, di sini dapat dilihat bahwa kesediaan sebelum kita melakukan vaksinasi di Indonesia sendiri, termasuk dalam hal ini adalah Kemenkes, itu memberikan satu seperti kuesioner gitu untuk melihat kesediaan untuk menerima vaksin COVID-19 di masyarakat. Jadi kita bisa lihat di sini sebarannya, yang mana terdapat kurang lebih sekitar 45-74% masyarakat kita itu menerima atau bersedia untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Namun ternyata setelah dilihat juga mulai dari bulan Februari Maret sampai saat ini, sepanjang masa pandemi, perilaku pencegahan COVID-19 ini ternyata belum konsisten dan belum juga sepenuhnya menjadi bagian dari norma masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa praktek 3M, yaitu seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker, itu hanya
berlaku kurang lebih sekitar 35% bahkan kurang di masyarakat. Nah, tingkat pengetahuan tentang gejala dan penularan COVID-19 di Indonesia juga masih tergolong rendah, yaitu kurang dari 15%. Terutama juga efikasi diri dalam menghadapi pandemi ini juga rendah, hanya sekitar 34%. Selain itu juga paparan akses yang rendah, yaitu sekitar kurang dari 30% terhadap sumber-sumber informasi yang kredibel seperti tenaga kesehatan, ilmuwan atau pakar, dan informasi resmi dari WHO ataupun dari Kemenkes juga masih kurang diakses oleh masyarakat. Sehingga banyak sekali berita-berita hoax yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat sendiri pun enggan untuk melakukan vaksinasi karena termakan oleh berita-berita yang tidak benar. Slide. Ya. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak membahas tentang apa itu COVID, karena kita sudah tahu semua ya COVID itu apa, dan yang saya lebih tekankan adalah tentang vaksinasi, dan nantinya untuk teman-teman sejawat, terutama dari pasien ke-1 dan 2, di sini nanti akan menjadi garda terdepan, yaitu seperti yang Dr. Ahmad bilang, berada di meja 2 yang melakukan screening terhadap masyarakat, mana yang layak, belum layak, ataupun tidak layak untuk dilakukan vaksinasi. Nah, untuk tujuan vaksinasi COVID-19 sendiri, di sini ada 4 secara garis besar. Yang pertama adalah menurunkan morbiditas dan juga mortalitas akibat COVID-19. Nah, di sini kita tahu bahwa kematian ataupun morbiditas ataupun mortalitas COVID-19 ini sangat tinggi. Terutama seperti kita lihat juga, tadi saya baru buka dari web COVID-19, ternyata di Kalimantan Tengah sendiri sudah terdapat kurang lebih 201 kematian akibat COVID-19. Nah, yang kedua adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, ini yang saat ini cukup banyak digaungkan oleh pakar-pakar kesehatan, di mana vaksinasi diharapkan dapat mencapai herd immunity, yaitu 70-80% masyarakat di Indonesia dapat menciptakan kekebalan pasif yang diperoleh dari vaksin. Selanjutnya yaitu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, ya, dan tentunya juga yaitu yang paling utama dan paling penting adalah menjaga produktivitas dan pada akhirnya akan berdampak positif bagi sosial dan juga ekonomi. Next. Ya. Sekilas tentang imunitas aktif dan juga imunitas pasif. Di sini mungkin teman-teman sejawat ya sudah waktu S1 gitu ya belajar tentang apa itu imunitas baik aktif maupun pasif. Jadi seperti yang kita tahu bahwa imunitas itu terutama yaitu imunitas yang didapat yaitu merupakan imunitas yang berkembang sepanjang hayat, mulai dari kita dilahirkan sampai kita menuju tua atau lansia. Nah, imunitas yang didapat ini terbagi atas 2, yaitu imunitas yang aktif dan imunitas yang pasif. Untuk imunitas yang aktif itu bisa terdiri dari natural atau alami yang mana didapatkan dari infeksi. Misalkan infeksi sebagai contoh seperti dulu kita mendapatkan dulu ya kurang lebih 100 tahun yang lalu ada yang namanya flu Spanyol seperti itu. Nah, itu antibodi yang didapatkan dari infeksi atau misalkan seperti infeksi-infeksi lain yang memang pada akhirnya tubuh mengenali bahwa terdapat infeksi yang ketika terjadi reinfeksi tubuh sudah membentuk antibodi. Nah, yang kedua adalah artificial di mana antibodi ini dikembangkan atas respon dari vaksinasi. Nah, jadi antibodi dalam artian vaksin di sini merupakan imunitas aktif, yang mana imunitas yang memang didapatkan terutama dari vaksinasi yang dibuat, artinya dimasukkan ke dalam tubuh secara sengaja untuk membentuk antibodi atau pertahanan tubuh terhadap antigen atau infeksi.
Begitu juga dengan imunitas pasif. Kalau imunitas pasif biasanya didapatkan dari antibodi yang didapatkan melalui ASI, seperti ketika kita kecil ya, bayi gitu ibu menyusui gitu, nah mendapatkan imunitas dari atau antibodi dari air susu. Untuk yang artifisial yaitu seperti penggunaan gamma globulin atau pengobatan yang memang dapat membentuk terbentuknya suatu antibodi. Jadi mudah-mudahan sudah cukup jelas ya ketika misalkan membedakan antara imunitas aktif dan juga imunitas pasif, di mana untuk vaksin sendiri merupakan suatu imunitas aktif yang secara sengaja dimasukkan ke dalam tubuh untuk membentuk antibodi. Next. Ya, di sini pentingnya imunisasi ya, seperti yang kita ketahui bersama secara spesifik, artinya untuk individual bahwa proteksi spesifik terhadap satu antigen gitu. Jadi ketika kita diberikan vaksinasi COVID-19, artinya kita spesifik untuk memerangi atau antigen COVID-19. Begitu juga misalkan kita diberikan vaksin campak atau vaksin BCG gitu ya, dia memang spesifik terhadap antigen tertentu. Nah, yang kedua yaitu yang diharapkan seperti yang tujuan vaksin yang pertama adalah untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Diharapkan ketika masyarakat sudah mendapatkan vaksin, sekitar 70-80% dapat melindungi ya sekitar 30-20-30 masyarakat yang rentan terhadap COVID-19 ini. Nah, yang berikutnya itu proteksi lintas kelompok atau cross protection, di mana pemberian imunisasi pada kelompok usia tertentu dapat membatasi penularan pada kelompok lainnya. Gitu. Oke. Next. Ya. Nah, di sini banyak sekali ya, bukan banyak, tapi artinya ada beberapa vaksin yang kita tahu ya, yang di Indonesia yang saat ini digunakan untuk vaksinasi, yaitu vaksin Sinovac ya. Nah, bagaimana sih cara kerja vaksin Sinovac ini? Jadi pada dasarnya vaksin yang diterima di Indonesia itu ada 4 ya, ada 4 cara kerja. Yang pertama adalah vaksin inactivated virus. Jadi vaksin yang diolah dari virus yang sudah dimatikan atau yang tidak aktif lagi. Terus yang kedua yaitu diambil dari mRNA virus. Jadi artinya diambil dari gennya virus, yaitu seperti yang kita tahu punyanya Pfizer. Terus yang ketiga yaitu ada juga dari vektor virusnya, atau ada juga dari protein subunit. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yaitu ada 2, yaitu vaksin dari virus yang dilemahkan. Dalam hal ini yang kita gunakan secara general, secara dalam skala besar yaitu Sinovac, di mana secara prinsip virus merupakan virus yang telah diinaktivasi atau yang sudah mati, dan pemberian bersamaan dengan zat adjuvan. Dalam hal ini adalah zat adjuvan ini adalah aluminium hidroksid. Zat adjuvan ini fungsinya sebagai apa? Dia untuk memperkuat efek respon imun apabila diberikan bersamaan dengan virus yang telah mati tadi. Ya, nah. Kenapa salah satu alasan kenapa virus inaktivasi ini sangat bagus, artinya memang digunakan secara luas, skala besar di Indonesia, karena sudah pernah digunakan pada vaksin-vaksin sebelumnya. Jadi dia established, tried, and tested teknologi. Artinya teknologi yang sudah terpercaya, yang sudah pernah dicoba, dan memang sudah terpercaya sebelumnya gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, dok, ini ada resiko nggak menyebabkan penyakit? Nah, karena tidak ada komponen hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh dari vaksin ini, maka resiko untuk menyebabkan penyakit negatif. Selain itu,
Nah, karena pada kelemahannya adalah karena vaksin ini tidak dapat menginduksi respon imun pada dosis pertama, sehingga memang dibutuhkan dosis ulangan. Nah, selain itu juga respon imun kadang tidak lama, sehingga dibutuhkan booster. Nah, untuk booster sendiri, terutama untuk vaksin Sinovac ini masih terakhir yang saya baca memang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Apakah memang dibutuhkan booster? Artinya lebih dari 6 bulan, apakah harus divaksin ulang atau tidak? Tapi memang untuk yang vaksin-vaksin yang dengan virus inaktivasi ini, memang tidak memerlukan dosis kedua. Jadi ketika dosis pertama diberikan, maka harus diulang lagi untuk dosis kedua, yaitu minimal 14 hari pasca dosis pertama. Begitu. Ya, next. Ya, yang kedua yaitu vaksin mRNA yang seperti saya tadi sebutkan, yaitu seperti Pfizer ataupun Moderna. Jadi kalau bisa dibilang vaksin mRNA ini juga secara teori sangat aman dan merupakan teknologi terbaru. Jadi dia hanya mengkode mRNA yang serupa dengan mRNA virus, sehingga dapat membentuk antibodi dalam tubuh. Nah, mRNA sintetik yang dimasukkan tidak akan masuk ke nukleus, sehingga tidak akan mengubah DNA manusia, sehingga vaksin selesai mengkode akan dihancurkan oleh tubuh. Jadi bisa dibilang teknologi ini merupakan teknologi terbaru dan secara teori juga sangat aman. Oke, next. Nah, ini yang sudah saya bicarakan sebelumnya tadi, bahwa tentang herd immunity atau kekebalan kelompok. Ya, kita bisa lihat gambar yang di sebelah kanan ya. Di situ ada yang populasi naif dan populasi dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Diharapkan kita bisa lihat ya, di populasi yang naif itu ada yang gambar berwarna merah. Nah, itu adalah orang yang membawa viral atau membawa virus. Nah, ketika berdekatan dengan orang-orang yang rentan atau orang-orang yang belum dilakukan vaksinasi, maka akan sangat mudah sekali untuk menyebar atau untuk terinfeksi. Berbeda cerita dengan yang telah dilakukan, telah terbentuk suatu herd immunity. Herd immunity ini salah satu yang bisa diupayakan adalah dengan pemberian vaksinasi. Ya, ketika ada satu orang yang terinfeksi, nah orang ini dan di sekitar sudah dilakukan vaksinasi, maka tidak akan terjadi suatu infeksi, ya, walaupun memang tergantung dari efikasi masing-masing vaksin, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa vaksin dari Sinovac sendiri memiliki efikasi 65,3%. Artinya bahwa terjadi suatu penurunan 65,3% kejadian dari COVID-19 dibandingkan pada pasien-pasien yang tidak divaksin, gitu ya. Oke, next. Ya, ini kurang lebih sama tadi seperti penjelasan yang sebelumnya. Bisa dilanjut saja, ya. Ya, nah ini sedikit tentang kadar antibodi vaksin Sinovac. Jadi karena vaksin Sinovac ini merupakan vaksin yang diambil atau yang digunakan adalah vaksin yang mati atau yang sudah diaktifasi. Jadi dia memang memerlukan dosis ulangan, gitu ya. Jadi tidak adekuat jika hanya menggunakan satu dosis saja. Itulah mengapa pada vaksin ini memerlukan vaksin dosis kedua. Untuk dosis keduanya biasanya diberikan paling tidak 14 hari dari vaksin pertama kali, dan paling lambat atau maksimal bisa diberikan 28 hari setelah vaksin pertama. Dan diharapkan setelah vaksin pertama dan kedua dapat meningkatkan antibodi spesifik terhadap COVID-19. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan di Cina terhadap 600 subjek, ternyata tidak ada perbedaan bermakna
terhadap serokonversi pada kedua kelompok, baik yang diberikan pada hari ke-0 dan 14 atau 0 dan 28 hari. Nah, tapi penelitian yang masih berjalan hingga saat ini, apakah antibodi dapat bertahan atau meningkat sampai 28 hari setelah vaksin kedua, itu belum ada penelitian, artinya belum ada hasil atau result dari penelitian yang ada. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada sudah ada hasil apakah nanti antibodi dapat bertahan sampai kapan setelah disuntik pada hari pada diberikan setelah dosis kedua, baik itu pada hari ke-14 atau hari ke-28. Ya, lanjut. Nah, ini seperti yang kita ketahui bersama, mungkin teman-teman sejawat juga sudah banyak melihat ya, sudah banyak membaca di sini vaksin-vaksin yang digunakan, yang mungkin nanti akan digunakan secara luas ya. Ada 6 jenis vaksin, tapi untuk saat ini yang pertama kali yang kita gunakan adalah vaksin Sinovac yang dari Bio Farma gitu ya, dan memang sudah disahkan oleh MUI, dinyatakan halal, dan juga oleh Badan POM pada tanggal 11 Januari ya 2020 setelah melihat hasil penelitian di Bandung terhadap 1.600 partisipan ya, dan alhamdulillah sudah hasilnya sudah keluar dan memang sudah dinyatakan bisa digunakan secara luas dengan efikasi lebih dari 50%, yaitu 65,3% ya, sudah sesuai atau sudah melebihi batas ketentuan dari WHO terhadap efikasi vaksin. Lanjut. Nah, di sini untuk siapa-siapa saja ya dan gelombang. Jadi mungkin teman-teman sejawat juga sering mendengar ya gelombang 1, gelombang 2 itu maksudnya bagaimana gitu. Nah, kalau dari Kemenkes ya, yang dari kita lihat yang saya ambil juga dari Kementerian Kesehatan, bahwa gelombang 1 itu nanti akan dilakukan pada bulan Januari sampai April 2021. Nah, itu terdiri atas petugas kesehatan di 34 provinsi, yaitu kurang lebih sekitar 1,3 juta. Dan petugas publik sekitar 17,4 juta, termasuk seperti TNI, Polri, PNS ya. Nah, dan juga lansia sekitar 21,5 juta. Berikutnya gelombang kedua yaitu pada bulan April 2021 sampai Maret 2022 kurang lebih ada sekitar 140 juta sekian yang nanti akan dilakukan vaksinasi, baik itu masyarakat yang rentan ataupun masyarakat lainnya, di mana masyarakat rentan ini merupakan masyarakat dengan di daerah dengan risiko penularan yang tinggi. Nah, siapakah yang akan divaksin? Yaitu masyarakat dengan usia 18 sampai 59 tahun. Nah, bagaimana dengan usia di atas 60 tahun? Nah, untuk saat ini memang belum ada informasi yang valid apakah umur di atas 60 tahun akan divaksinasi atau tidak. Nah, selain itu juga vaksinasi dapat dilakukan terhadap komorbid yang terkendali. Nanti akan kita bahas lebih banyak ya tentang komorbid seperti apa yang nantinya akan dilakukan, yang boleh atau layak dilakukan vaksinasi. Lanjut. Nah, ini bisa dibaca ya bahwa ada 6 kelompok prioritas seperti yang sebelumnya, memang tenaga medis, masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, tenaga pendidik, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang berusia 18 sampai 59 tahun. Kenapa masyarakat difokuskan pada 18 sampai 59 tahun? Memang angka kejadian lebih dari 90% kejadian COVID-19, infeksi COVID-19 ini pada rentang usia 18 sampai 59 tahun. Ya, lanjut.
Oke, nah ini nanti mungkin akan banyak ditemui oleh teman-teman sejawat di fase yang ke-1 dan 2 tentang siapa saja yang boleh menerima vaksin COVID-19 dan mana saja yang tidak. Nah, nanti saya akan membahas lebih banyak tentang rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh PAPDI terkait mana yang layak dan mana yang belum atau tidak layak. Ya, di sini bisa dibaca bahwa yang layak untuk menerima vaksin COVID-19 yaitu orang dewasa sehat, ya, umur 18 sampai 59 tahun. Di mana satu, dia tidak memiliki resiko atau riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Ya, jadi harus dulu bahwa dalam 14 hari terakhir tidak kontak erat. Nah, bagaimana kriteria kontak erat pada pasien-pasien pada orang yang kontak erat atau yang bersinggungan dengan pasien positif COVID-19 sudah banyak sekali ya kriteria-kriterianya. Salah adalah dia berjarak 1,8 meter gitu ya dengan lebih dari 15 menit ya berinteraksi seperti itu. Lalu yang kedua adalah riwayat kontak dengan pasien yang menunjukkan demam atau gejala sakit saluran pernapasan dengan riwayat hasil positif pada pemeriksaan RT-PCR swab tenggorokan dan hasil reaktif pada IgG maupun IgM. Yaitu selain itu juga pada pasien yang pada orang yang hamil atau berencana hamil dalam 2 bulan ke depan ataupun menyusui. Selain itu juga memiliki riwayat asma yang berat. Nah, riwayat asma yang berat dalam hal ini adalah ketika dia datang dalam kondisi asma yang baik, artinya terkontrol dan stabil, maka tetap bisa layak untuk mendapatkan vaksinasi. Selain itu juga adanya alergi terhadap vaksin atau komposisi dalam vaksin dan reaksi alergi terhadap vaksin yang parah. Riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol, kelainan atau penyakit kronis, gangguan sistem imun, dan gangguan epilepsi atau penyakit gangguan saraf. Nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa yang boleh dan mana yang tidak boleh. Lanjut. Ya, bagaimana untuk yang vaksinasi jika suhu tubuh di atas 37,5 atau lebih, maka ditunda sampai sembuh dan terbukti tidak menderita COVID-19. Nah, penderita penyakit paru seperti asma, PPOK, dan TB yang seperti apa? Nanti saya akan jelaskan di belakang yang vaksinasinya yang ditunda dan ataupun yang layak untuk menerima vaksinasi. Lanjut. Nah, ini adalah rekomendasi PAPDI yang terbaru ya tahun baru Desember kemarin 2020. Di sini dikategorikan menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah layak vaksinasi, yang kedua tidak layak vaksinasi, dan yang ketiga adalah belum layak vaksinasi. Ya, untuk kategori layak vaksinasi, yang pertama adalah reaksi anafilaksis yang bukan akibat vaksin dari vaksinasi COVID-19. Artinya, walaupun sebelumnya pasien ini pernah menderita suatu reaksi anafilaksis yang bukan akibat vaksinasi, akibat vaksinasi COVID-19, maka masih layak untuk dilakukan vaksin. Yang kedua, seperti urtikari, demam dermatitis atopik, rinitis alergika, alergi makanan, dan juga asma bronkial yang terkontrol masih layak untuk dilakukan vaksinasi. Ya, PPOK yang stabil atau terkontrol, pasien-pasien TB minimal setelah 2 minggu mendapatkan OAT layak untuk dilakukan vaksinasi. Begitu pula dengan kanker paru. Kanker paru yang dalam kemoterapi ataupun terapi target secara spesifik boleh untuk dilakukan atau layak untuk mendapatkan vaksinasi. Begitu juga dengan interstitial lung disease yang stabil,
Diabetes tipe 2 yang terkontrol dengan HbA1c kurang dari 7,5%, walaupun tidak ada data HbA1c 7,5%, namun dia terkontrol paling tidak dalam 3 bulan terakhir, maka dapat dilakukan vaksinasi. Begitu juga dengan obesitas, ya. Walaupun obesitas murni tanpa komorbid yang berat ataupun yang akut, maka layak untuk dilakukan vaksinasi. Jadi ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan ataupun tenaga medis ataupun teman-teman sejauh sendiri yang memiliki artinya dermatitis ataupun asma ataupun PPOK gitu ya, obesitas, maka ketika dalam kondisi yang stabil atau terkontrol masih masuk dalam kategori layak untuk dilakukan vaksinasi. Ya, lanjut. Oke, nah selanjutnya adalah nodul tiroid ya. Nodul tiroid dengan hormon tiroid yang stabil dan dengan hormon tiroid yang normal dan bukan merupakan suatu kanker masih layak untuk dilakukan vaksinasi. Bagaimana dengan penyakit hati? Untuk penyakit hati seperti kita tahu bahwa vaksinasi apapun akan kehilangan efektivitasnya sejalan dengan progresivitas penyakit hati. Gitu ya. Jadi untuk penyakit hati yang fase awal, fase medium masih boleh dilakukan vaksinasi. Bagaimana dok dengan pasien dengan sirosis hati? Masih boleh dilakukan, terutama dipilih adalah vaksin yang dilemahkan ya, vaksin yang mati atau vaksin yang inaktivasi seperti vaksin Sinovac begitu. Jadi masih boleh dipilih pada pasien dengan sirosis hati. Nah, untuk kanker hati, apabila kanker hati gejala, maka memang tidak layak untuk dilakukan vaksinasi ya, kecuali tadi kanker paru-paru yang sudah ada penelitian yang memang ketika sudah dalam kemoterapi dan diberikan target terapi gitu ya, target terapi, maka layak untuk diberikan vaksinasi. Bagaimana dok dengan pendonor darah? Jadi mungkin kadang dari kita juga banyak yang aktif menjadi pendonor darah. Mengacu pada Permenkes RI, donor darah itu sebaiknya bebas vaksinasi selama setidaknya 4 minggu untuk semua jenis vaksin ya, tidak hanya vaksin COVID-19. Nah, apabila diberikan vaksin Sinovac dengan jarak waktu 2 minggu, maka sebaiknya apabila pasien atau orang ingin melakukan donor darah paling tidak 6 minggu setelah dilakukan vaksinasi. Artinya ketika dalam proses vaksinasi baik hari ke-0 sampai hari ke-14 tidak melakukan donor darah, lalu menunggu kembali ditambah 4 minggu pasca pemberian dosis kedua vaksin Sinovac, baru boleh melakukan donor darah. Nah, bagaimana dengan gangguan psikosomatis seperti anxiety, gangguan kecemasan ataupun depresi, maka sangat direkomendasikan untuk dilakukan komunikasi, ya, informasi dan edukasi, terutama tentang pemberian vaksinasi, ya. Dan juga orang-orang yang sedang mengalami stres, baik itu anxiety atau depresi yang berat, dianjurkan terlebih dahulu untuk diperbaiki kondisi klinisnya sebelum menerima vaksinasi. Ya, jadi kalau misalkan hanya gejala gangguan cemas yang ringan, artinya hanya depresi ringan, masih layak untuk dilakukan vaksinasi, namun ditekankan sekali untuk dilakukan komunikasi dan pemberian informasi edukasi yang jelas terkait pemberian vaksin ini. Ya, lanjut. Ya, bagaimana dengan alergi obat? Ya, apabila kalau dari rekomendasi PABDI, pasien dengan alergi obat masih dapat diberikan vaksinasi COVID. Namun juga harus ditanyakan kembali alergi apa yang dimiliki oleh pasien atau seseorang. Misalkan alergi terhadap antibiotik, neomycin, polymyxin, streptomycin, dan gentamicin. Kita jarang ya memberikan obat-obat yang 2 pertama, biasanya
streptomisin dan gentamisin. Apabila terjadi alergi terhadap 4 obat ini, maka perlu menjadi perhatian, terutama pada vaksin-vaksin yang memang mengandung komponen antibiotik tersebut. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien HIV? Nah, untuk pasien HIV sendiri boleh diberikan jika didapatkan angka CD4 lebih dari 200 tanpa memandang viral load ya. Jadi apabila pasien datang dengan CD4 di bawah 200, sebaiknya tidak diberikan dahulu sampai dengan CD4 lebih dari 200 ya. Karena apabila diberikan di bawah CD4 di bawah 200, maka kekebalan atau antibodi yang dihasilkan tidak akan maksimal jika dibandingkan dengan CD4 yang di atas 200. Lanjut. Oke, nah yang berikutnya adalah kategori yang belum layak vaksinasi. Apa perbedaannya dengan yang tidak layak vaksinasi? Jadi yang belum layak vaksinasi ini adanya inadequate atau ketidakcukupan data penelitian, uji klinis penelitian terhadap penyakit-penyakit yang masuk dalam kategori ini terhadap vaksin COVID-19. Misalkan seperti penyakit autoimun sistemik ya, seperti yang kita ketahui, seperti sistemik lupus erythematosus atau Sjogren disease, vaskulitis dan autoimun lainnya. Ya, baik itu yang sudah on terapi, imunosupresan, steroid, karena kita tahu walaupun pasien-pasien tanpa penyakit autoimun yang menerima imunosupresan ataupun steroid dalam jangka panjang dan dosis yang besar, itu akan memberikan efek yang kurang maksimal jika diberikan vaksinasi. Ya. Yang berikutnya adalah sindrom hyper IgE. Ya, sindrom hyper IgE itu kelebihan imunoglobulin E yang memudahkan seseorang biasanya pada usia muda, wanita untuk terjadinya suatu alergi, baik itu alergi pada mukokutan ataupun alergi pada multi drugs. Nah, berikutnya adalah penyakit ginjal kronis non dialisis, penyakit ginjal kronis yang dialisis. Ada muncul pertanyaan, dokter, apakah semua PGK derajat 1 sampai derajat 5 belum layak untuk dilakukan vaksinasi? Nah, untuk yang derajat 1 dan derajat 2 itu masih boleh diberikan, tapi di atas derajat 3, 4, 5 itu belum layak vaksinasi karena belum ada uji klinis penelitian yang mendukung atau yang adekuat ya untuk pada pemberian vaksin ini. Nah, begitu juga transplantasi ginjal, rematik autoimun, sindrom nefrotik ya, baik yang akut ataupun yang sudah diberikan imunosupresan ataupun steroid jangka panjang. Nah, bagaimana dengan penyakit gastrointestinal seperti jadi di sini mungkin ada yang bertanya, dok saya mah kronis atau dok saya gastritis gitu ya, apakah boleh saya divaksinasi gitu? Kalau dari rekomendasi PAPDI, penyakit gastrointestinal yang belum layak untuk dilakukan vaksinasi yaitu penyakit gastrointestinal terutama yang memerlukan imunosupresan seperti inflammatory bowel disease ya, seperti kita tahu colitis gitu, Crohn disease ya, celiac disease yang sudah jelas memang membutuhkan suatu imunosupresan, maka belum layak untuk dilakukan vaksinasi. Selain itu, seperti makronis atau gastritis yang stabil, artinya saat dilakukan screening tidak tidak mengalami suatu infeksi yang akut, maka masih layak untuk dilakukan vaksinasi. Ya, begitu juga dengan hipertiroid ataupun hipotiroid karena autoimun, maka masih belum layak untuk dilakukan vaksinasi. Lanjut. Nah, banyak sekali juga pertanyaan tentang bagaimana dengan hipertensi, gagal jantung, dan juga penyakit jantung koroner. Ya.
Nah, dari rekomendasi PAPDI pada bulan Desember 2020 dinyatakan memang ketiga penyakit ini belum layak untuk dilakukan vaksinasi karena memang belum ada uji klinis yang adekuat. Namun beberapa hari kemarin dari PERKI ya di Jakarta, Indonesian Heart Association menyatakan bahwa membuat surat pernyataan memang ada kondisi di mana ketiga kondisi ini dapat dilakukan atau layak dilakukan vaksinasi. Sebagai contoh, hipertensi yang terkontrol atau stabil ya. Ketika dilakukan pemeriksaan kurang dari 140 untuk sistolik dan 90 untuk diastolik. Begitu pula untuk yang gagal jantung yang kronik, yang stabil dalam 3 bulan terakhir layak untuk diberikan vaksinasi. Dan untuk penyakit jantung koroner yang sudah dilakukan PCI ataupun CABG ya, itu tanpa gejala atau stabil dalam 3 bulan terakhir masih layak untuk dilakukan vaksinasi gitu. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman sejawat yang banyak sekali mendapatkan pertanyaan seputar bagaimana pasien-pasien yang mendapatkan hipertensi, gagal jantung ataupun penyakit jantung koroner terhadap vaksinasi ya. Mudah-mudahan cukup bisa mendapatkan pencerahan ya. Ya. Nah, bagaimana dengan kategori yang tidak layak untuk vaksinasi? Ternyata dari rekomendasi PAPDI hanya satu saja, yaitu pasien dengan infeksi akut apapun yang ditandai dengan demam, di mana demam ini menjadi kontraindikasi vaksinasi. Salah satunya apabila demam di atas lebih dari sama dengan 37,5. Baik itu akibat suspek COVID-19 ataupun infeksi lain, sebaiknya pemberian vaksin ditunda terlebih dahulu sampai infeksi akut ini teratasi. Ya, lanjut. Nah, ini nanti untuk teman-teman sejawat sudah ada ya di Juknis terbaru dari Kemenkes, format screening sebelum vaksinasi COVID-19. Di sini nanti ketika kita akan memberikan vaksinasi, kita wajib atau harus memberikan pertanyaan sebanyak 16 item kepada orang atau kepada seseorang yang akan dilakukan vaksin ya. Nanti di sini juga ada penjelasan sedikit, artinya dari 1 sampai 16 ini mana yang boleh diberikan, mana yang tidak, merujuk juga dari rekomendasi PAPDI. Dari PAPDI sendiri juga menyatakan dengan orang yang memiliki lebih dari satu komorbid, misalkan dia memiliki hipertensi, gagal jantung kronis, dan juga dia memiliki PJK. Namun salah satunya ternyata masuk yang dalam kategori belum layak, maka vaksin sementara tidak diberikan dahulu. Ya, lanjut. Ya, nah ini informed consent ya. Jadi setelah sebelum dilakukan tindakan vaksinasi, jadi kita harus dan wajib untuk meminta informed consent atau surat persetujuan kepada peserta yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Ya, lanjut. Ya, ini saya rasa yang terakhir, ini adalah kartu vaksin. Jadi nanti mungkin teman-teman sejawat sudah banyak melihat ya di media sosial bagaimana bentuk kartu vaksinasi COVID-19 ya. Dan ini yang ditampak depan dan ini tampak belakang. Nanti karena kita menggunakan vaksin Sinovac, maka nanti akan dilakukan 2 kali dosis ya. Dosis pertama hari ke-0 dan dosis kedua hari ke-14. Ya, mungkin itu penutup dari saya, yaitu adanya take home message. Lanjut.
Ya, dalam manajemen dari COVID-19 ini vaksinasi berperan dalam aspek pencegahan tentunya ya. Jadi memang tidak bisa samakan dengan 3M, yaitu 3M dan vaksinasi ini merupakan suatu suatu tindakan yang memang spesifik untuk membentuk atau memunculkan antibodi dalam tubuh untuk memerantau untuk mencegah masuknya antigen ataupun infeksi. Nah, vaksinasi ini juga diharapkan ya dalam memicu herd immunity sehingga kelompok-kelompok yang rentan seperti kelompok geriatri dapat terhindar atau terlindungi dari infeksi COVID-19 ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Tri selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Diah Sukma atas ilmu yang sudah diberikan, Bu. Luar biasa penjelasannya. Terima kasih ya, Bu. Jadi ya, sama-sama dokter. Ya, jadi vaksin yang sudah datang ke Indonesia saat ini adalah Sinovac, ya. Itu isinya adalah inactivated virus, ya. Jadi virus yang sudah dimatikan, ya. Tadi kita ingat penjelasan Dr. Diah dan teknologi dengan virus yang sudah dimatikan ini sudah kita kenal cukup lama dan tentunya ini tidak berpotensi menimbulkan penyakit ya ketika disuntik karena sudah mati virusnya, tetapi dia akan menimbulkan kekebalan dan itu harus diulang ya booster minimal 14 hari sesudah penyuntikan yang pertama ya. Kemudian juga nanti perlu diperhatikan penyakit-penyakit yang dikategorikan belum layak ya tidak layak untuk diberikan vaksinasi COVID dan itu memang ada di Juknis dari Kementerian Kesehatan. Ini nanti akan digunakan oleh teman-teman di Puskesmas ya, tapi juga memperhatikan apa yang disarankan oleh Papdi dan juga Perki ya seperti itu ya. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan diketik di kolom chat ya. Ini sementara sudah ada yang bertanya ya. Mohon izin saya sampaikan satu persatu. Pertama dari Ibu Sinta di Puskesmas Selat ya. Ibu Sinta menanyakan bahwa saya ibu menyusui ya, tapi anaknya sudah usianya 31 bulan ya. Sudah 31 bulan belum mau disapi ya. Apakah Bu Sinta ini bisa menerima vaksin COVID ya? Karena mengingat ada kategori ibu yang sedang menyusui itu harus ditunda untuk menerima vaksin COVID ya. Terima kasih. Mungkin itu dulu Bu, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Dokter Sinta. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa memang ada salah satu syarat yang tidak bisa dilakukan vaksin yaitu ibu yang menyusui ya, walaupun memang anaknya usia 31 bulan kurang lebih 2,5 tahun Nah, itu belum bisa disapi dan memang masih aktif untuk menyusui, maka memang belum bisa untuk dilakukan vaksinasi Ibu Jadi karena untuk efikasi dalam artian apakah vaksin ini nanti bisa menyerap atau melalui air susu memang belum ada penelitian lanjutan. Artinya jadi ketika masih aktif menyusui dan belum bisa disapi untuk Ibu Sinta memang belum bisa untuk dilakukan vaksinasi. Begitu dokter. Gitu. Baik, itu Bu Sinta mudah-mudahan jadi anaknya disapi dulu ya. Ya, jadi kalau bisa disapi dulu ya sampai benar-benar bisa ditinggal, nggak mau nyusul lagi. Ya, baik. Yang berikutnya, Dok, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Muhyar ya. Pak Muhyar ini koordinator imunisasi dari Puskesmas Palangkau ya. Berapa lama perlindungan yang didapat jika seseorang sudah mendapatkan 2 dosis
vaksinasi COVID-19. Silakan dok. Ya, baik. Nah, jadi ini banyak sekali memang ya dok ya, Pak Muhyar, memang pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Berapa lama perlindungan atau serokonversi yang bisa didapat seseorang setelah mendapatkan 2 dosis vaksinasi? Jujur, kalau saya pribadi setelah saya buka banyak sekali sumber ya, jurnal, memang belum ada yang menyatakan sejauh mana perlindungan ini dapat efektif, artinya bertahan di dalam tubuh untuk melindungi COVID-19 gitu. Nah, ini pun menjawab pertanyaan nantinya apakah memang vaksin, terutama vaksin Sinovac ini membutuhkan booster gitu. Jadi kita tahu booster ini kan biasanya diberikan di atas 6 bulan ya, atau setelah 1 tahun. Nah, itu juga sampai saat ini memang belum ada petunjuk yang jelas seberapa lama nanti perlindungan ini dapat didapat oleh seseorang setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Begitu dokter. Jadi jujur kalau sejauh ini juga saya belum mendapatkan informasi, dan memang juga dari Kemenkes dan dari penelitian yang sebelumnya yang masih berjalan juga belum ada yang bisa menyatakan seberapa lama perlindungan yang didapat jika seseorang sudah mendapatkan 2 dosis vaksin gitu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Puskesmas Pulau Kupang, ya. Yang pertama, dok, apabila sudah confirm COVID-19, ini kan tidak, artinya penyintas ya, yang sudah pernah kan tidak divaksin ya. Terus bagaimana IgG ya pada pasien COVID? Apakah selamanya di dalam tubuh ya IgG ini ataukah ada batasan waktunya ya? Nah, kalau selamanya ada, kenapa bisa reinfeksi ya? Dan kalau misalnya nanti hilang ya, itu akan berapa lama di dalam tubuh kita? Dan kalau sudah hilang, apakah boleh divaksin? Ya demikian. Ya, betul. Ya. Ini juga pertanyaan yang banyak sekali muncul ya dokter. Jadi apakah sudah confirm COVID-19 tidak divaksin? Jawabannya tidak. Jadi yang sudah konfirmasi terkonfirm atau yang pernah menderita COVID-19 tetap akan divaksin. Tapi biasanya jadi begini, sampai saat ini pun juga ada yang menyebutkan memang ketika sudah terinfeksi COVID-19 maka akan membentuk antibodi paling tidak 3-4 bulan dari onset artinya pembentukan antibodi ini akan bertahan 3-4 bulan gitu. Setelah 3-4 bulan maka titernya akan turun. Nah, saat turun itulah nanti akan diberikan vaksinasi. Bukan berarti yang artinya yang sudah kena COVID tidak divaksinasi, tidak gitu. Tapi untuk penelitian lanjutannya pun jujur saja sampai hari ini saya belum menemukan bahwa batas waktunya berapa lama. Artinya apakah dulu dok saya bulan Maret kena gitu, sekarang saya harus divaksin. Tidak ada juga penjelasan yang jelas begitu. Nah, mudah-mudahan kalau saya bisa bilang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan begitu, artinya mana yang memang apakah dalam jangka waktu berapa yang sudah kena vaksin COVID-19 yang bisa dilakukan vaksin. Tapi kalau secara general apakah yang sudah kena COVID nanti akan divaksin lagi? Jawabannya iya. Ya. Nah, terus berapa lama pasien IgG pasien COVID ini, apakah selamanya ataukah ada batas waktu? Jelas ada batas waktu, ya. Dari yang terakhir saya baca memang dia akan bertahan bisa sampai 3-4 bulan gitu. Jadi tidak selamanya. Jadi ketika titer itu turun gitu ya, maka bisa dilakukan vaksinasi gitu. Mungkin sudah terjawab ya dok ya, yang pertanyaan nomor 3 juga sudah. Kalau selamanya kenapa bisa reinfeksi, ya jawabannya kan tidak selamanya ya, memang ada batas waktu begitu dokter. Iya, baik. Saya bisa menambahkan ini. Boleh dokter? Ya,
Memang di Juknis dari Kementerian Kesehatan itu memang yang sudah confirm ya penyintas untuk saat ini tidak divaksin ya. Ya. Nah, karena mungkin kita pahami ya, karena kebijakan kalau Bapak Ibu nanti baca Permenkes nomor 84 tahun 2020 ya itu, maka sasaran penerima vaksin ini ditentukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah tentu mempertimbangkan ketersediaan vaksin ini ya, karena seluruh dunia rebutan. Jadi vaksin ini tentunya untuk yang sudah penyintas ini mungkin diberikan kepada yang belum dulu deh, yang belum. Nah, seperti itu karena kondisinya saat ini seperti itu ya. Jadi tapi dari segi tadi keilmuan memang seperti yang dokter dia jelaskan bisa saja ya dok ya di imunisasi ya, karena nanti kadar antibodinya yang dia dapat semasa dia terinfeksi itu kan nanti akan turun ya, jadi bisa diberikan vaksin. Cuma saat ini kebijakan pemerintah itu mengatur ya siapa sasarannya itu, karena sekali lagi tergantung dengan ketersediaan vaksin di negara kita, seperti itu. Baik. Terima kasih Dokter Tri. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan banyak nih dok ya, saya kewalahan juga ini ya. Kita bahas satu-satu dokter. Ya, ini dari Dokter Gusti ya, dari Puskesmas Basarang. Izin bertanya, untuk calon penerima vaksin dengan riwayat DM, apabila tidak disertai dengan data HbA1c, apakah harus dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu? Dan berapa batasan kadar gula darah sewaktu yang bisa diberikan vaksin COVID-19? Jadi ini kayaknya juga termasuk kepraktisan di lapangan ya dok ya, karena betul, ya karena memang kalau dari Direktur PPM Kementerian Kesehatan itu agar dilihat HbA1c, cuma di Kabupaten Kapuas ini susah HbA1c-nya ini di lapangan ini susah gitu loh, jadi kok nggak praktis gitu loh Pak. Gimana nih dok? Silakan. Iya, baik dokter, terima kasih ya untuk dokter Gusti Dwi, betul sekali. Jadi memang pada pasien dengan diabetes mellitus yang terkontrol atau stabil dan HbA1c kurang dari sama dengan 7,5 ya. Nah, bagaimana dengan HbA1c yang memang tidak bisa diperiksa? Apakah cukup bisa dengan gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa? Jadi kembali lagi pada Perkeni ya dok ya, tahun 2019 kalau nggak salah, 2020 di sana ada kriteria, nanti bisa di-download. Jadi di-download di mana? Di Google ada banyak sekali itu panduan tentang diabetes di Indonesia dari Perkeni yang terbaru, seingat saya 2019 kalau tidak salah 2020. Di sana ada memang kriteria capaian untuk gula darah yang dikatakan stabil atau terkontrol. Sebagai contoh misalkan gula darah puasa ya di bawah kurang lebih 140 ya, atau gula darah 2 jam setelah makan 180, atau gula darah sewaktu di bawah 200 gitu. Jadi artinya memang dari PABG sendiri pun tidak menyebutkan angka pasti ya, tapi memang dari Perkeni apa yang disebut dengan stabil atau terkontrol sudah ada batasan angkanya. Artinya kayak tadi gula darah puasa di sekitar 140, gula darah sewaktu ya, atau gula darah 2 jam PP 180, atau yang gula darah sewaktunya kurang dari 200 begitu. Mungkin sudah cukup jelas ya. Baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan nih satu persatu ya. Tadi terakhir dari Dokter Gusti, ini ada lagi dari Dokter Erwin ya. Dari Dokter Erwin di Puskesmas Tamban Catur ya. Pasien COVID-19 yang dinyatakan sudah sembuh, setelah berapa lama boleh divaksin ya? Kalau boleh kapan bisa divaksin? Ini dia sama dengan pertanyaan tadi dok. Sudah dijelaskan ya dok ya? Ya sudah ya Anji. Baik, sudah terjawab. Lanjutnya adalah dari Dokter Benediktus di Puskesmas Danau Rawah. Ini jauh ini puskesmasnya ya. Selamat sore, saya Dokter Bene dari Puskesmas Danau Rawah. Ingin menanyakan kalau ibu melahirkan,
apakah belum 40 hari apakah bisa diberikan vaksin? Ini pakai pumping ASI ya. Nah, kemudian apakah kalau alergi antibiotika amoksisilin ini juga masih bisa diberikan vaksinasi COVID? Kemudian pertanyaan 3, nah ini untuk dinas ini, apakah ada kemungkinan masyarakat bisa memakai vaksin mandiri, mungkin yang di luar Sinovac, mengingat mungkin ada yang punya preferensi sendiri terhadap vaksin. Makasih. Silakan, Dok. Ya, untuk alergi antibiotik amoxicillin, apakah masih bisa ya? Jadi merujuk yang tadi dari Abdi, memang untuk alergi obat, selain yang disebutkan seperti tadi alergi obat neomycin, streptomycin, ataupun gentamicin, masih bisa atau layak untuk diberikan vaksinasi. Jadi kalau misalkan alergi amoxicillin, saya rasa masih bisa untuk atau layak untuk diberikan vaksinasi karena merupakan antibiotik di luar yang disebutkan dari rekomendasi PAPGI. Atau juga memang tergantung dari jenis antibiotik yang yang terdapat di dalam vaksin ya. Terus tadi apakah masih dalam waktu 40 hari melahirkan terus masih menyusui? Saya rasa tidak. Jadi artinya memang ada rencana untuk menyusui dan memang aktif menyusui, jadi memang sebaiknya vaksinasi ditunda dulu untuk diberikan. Baik. Ya. Ini pertanyaan ini Dokter Beni untuk Dinas Kesehatan ya, tadi belum dijawab. Mana Dinas Kesehatan? Mohon slide yang Dokter Beni tadi. Jadi begini Dokter Beni, dari penjelasan Kementerian Kesehatan yang kami ikuti ya selama ini, itu memang ada rencana pemerintah ya untuk nanti menyediakan vaksin-vaksin yang jalur mandiri ya. Nah, jadi nanti kita tunggu saja ya informasi dari pemerintah. Mereka sudah punya rencana-rencana ya, selain Sinovac ya, kemudian yang lain-lainnya dan seterusnya itu sudah dalam skema rencana pemerintah ya. Jadi silahkan nanti ditunggu kalau Dokter Beni atau siapa keluarganya yang mau mandiri ya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Ana Purnamawati. Izin bertanya, apakah vaksin ini bisa diberikan? Nah, untuk yang program hamil ya, tadi ada. Nah, ini kalau mau program hamil, ini gimana gitu ya? Silakan Dok. Ya, kalau untuk program hamil sebaiknya tidak diberikan dulu apabila dalam program hamil ini dalam 2-3 bulan ke depan. Jadi sebaiknya ditunda dulu ya, baik itu yang sedang hamil mau program hamil 2-3 bulan ke depan ataupun yang sedang aktif menyusui dan belum bisa disapi, ya sebaiknya tidak diberikan vaksin dulu begitu. Iya. Ya, cuma ini program hamil 2-3 bulan ke depan. Nah, iya, jadi kalau program hamilnya 1 tahun ke depan, beda cerita ya. Iya, nah ini susahnya nakes yang mau hamil-hamil ini, waktu untuk mendapatkan vaksinasi bagi nakes ini dibatasi ya. Iya, sudah nanti didiskusikan sama suaminya lah ya. Iya, terus yang berikutnya, nah ini dia, dari Dr. Erwin lagi ya. Dari Puskesmas Tambang Catur, orang yang terkena COVID tapi tidak terkonfirmasi. Nah, ini dia. Kalau kan kita tidak tahu ya sekarang ya, mungkin dia ada tetapi tidak pernah periksa swab dan sebagainya. Kalau dia saat ini terkena COVID misalnya, tidak ada gejala dan sebagainya. Kalau diberi vaksin Sinovac ini gitu ya, misalnya vaksin COVID lah, itu apa yang akan terjadi? Ya, oke. Ini juga pertanyaan yang banyak sekali muncul, Dokter, dan memang sebenarnya sudah dijawab juga, gitu. Artinya begini, jadi kita kan, saya sendiri pun mungkin ya saya juga tidak tahu apakah saya OTG atau tidak, misalkan gitu ya. Banyak juga tenaga medis, perawat-perawat bidan yang bertanya, dokter, saya ini kayaknya kok dulu kemarin kayaknya pernah deh dok kena, cuman saya nggak periksa, misalkan gitu. Boleh nggak ya dok vaksin gitu? Nah, karena ini sifatnya adalah massal dan memang general, artinya ini memang merupakan suatu program pemerintah, maka tidak perlu lagi dilakukan
pemeriksaan baik itu IgG, IgM ataupun swab sebelum dilakukan vaksinasi, gitu ya. Jadi dalam kondisi apabila masuk kriteria subjek yang layak untuk diberikan vaksinasi usia 18 sampai 59 tahun tanpa adanya tanpa menderita demam atau sakit-sakit yang komorbid yang sudah disebutkan tadi, maka dia memang tetap harus atau layak diberikan vaksinasi. Ya, jadi kita nggak perlu cek dulu IgG IgM-nya, nggak perlu swab dulu tanpa adanya gejala. Misalkan memang kalau gejala demam atau mengarah ke suspek COVID, maka wajib ditunda, istilah begitu. Tapi kalau tidak ada data sebelumnya dan saat ini sehat-sehat saja, usia masuk 18 sampai 59 tahun, maka ya memang masih layak untuk dilakukan vaksinasi. Begitu, Dokter. Iya, benar ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau yang uji lengkap, tes lengkap itu untuk penelitian dulu ya, penelitian uji klinis ya. Itu memang dilakukan dulu pemeriksaan lengkap. Namun dalam konteks public health ya, dari konteks kesehatan masyarakat yang ini adalah program secara massal, maka pemerintah sudah mempertimbangkan, dan ini pun juga tentu berdasarkan ahli-ahli ya, ahli-ahli penyakit dalam, ahli publik dan sebagainya, bahwa tidak perlu dilakukan pemeriksaan sebelumnya ya, seperti yang tadi Dokter Diah jelaskan ya. Kecuali kalau memang ada gejala ya Dok, jangan dulu ya. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya dari ini Bu Lisa Andin, ini Korim Puskesmas Anjay Serapat. Assalamualaikum Bu. Dalam pelaksanaan screening, nah pemeriksaan apa saja yang perlu diwajibkan? Apakah perlu tes rapid, gula darah, ya, untuk memastikan benar-benar layak divaksin? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita artinya sudah membuka, jadi membuka juknis ya Dokter Kemenkes itu sudah sangat jelas di situ. Nanti kita sebagai tenaga medis di meja 2 akan memberikan screening, maka ada 16 pertanyaan gitu. Nah, 16 pertanyaan itu nanti bisa salah satunya adalah diperkuat dengan anamnesis. Artinya kita tidak perlu, artinya gini, misalkan dia diabetes gitu, terus 3 hari atau 1 minggu sebelumnya pasien sudah ngecek gula darah, artinya gitu. Jadi ya kita tidak perlu langsung saat itu harus cek begitu, enggak. Artinya perkuatlah anamnesis dan perkuatlah yang sudah ada formnya atau formulirnya, 16 pertanyaan atau 16 item di situ. Nah, apabila misalkan kita di puskesmas tidak bisa melakukan, misalkan nih pada kasus HIV misalkan gitu, HIV kita tidak punya data CD4 gitu ya, maka ya memang harus di-refer ke rumah sakit misalkan untuk tahu CD4-nya berapa. Karena kalau di bawah 200 seperti yang saya jelaskan tadi memang belum layak untuk dilakukan vaksinasi gitu Dokter. Jadi artinya memang perkuatlah dulu 16 item gitu ya, terkait dengan kalau vital sign pasti ya, vital sign tekanan darah, tensi nadi, RR, suhu ya gitu. Jadi apabila misalkan suhu di atas lebih dari sama dengan 37,5 maka keluarkan dulu, dieksklusi dulu. Atau misalkan tensinya lebih dari 140/90 maka dieksklusi dulu begitu. Jadi yang ringan-ringan dulu, artinya kita nggak usah terlalu yang Dok istilahnya mikir berat banget gitu soal vaksin. Insya Allah nanti kan kita di perjalanannya apakah misalkan ada kesulitan di lapangan gitu ya, nanti kita list, kita coba evaluasi kembali begitu Dokter. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Dr. Imalia nih dari Puskesmas Barimba ya. Masih terkait ibu menyusui karena masih status beliau masih menyusui anaknya, akan disapih nanti April ya saat sudah 2 tahun. Nah, ini apakah masih bisa menerima vaksin susulan? Nah, di bulan April mengingat untuk Kabupaten Kapuas
akan diimunisasi mulai 22 Februari. Ya. Nah, jadi mungkin ini saya yang menjawab. Siap, Ya, jadi begini saja, apa namanya, Dokter Imalia, ya, status dokter yang masih menyusui itu nanti kan ketika sudah mendapatkan SMS BLAS, kemudian harus mendaftar ulang, registrasi ulang, sampaikan saja kondisi saat ini yang sedang menyusui kan ada pilihan-pilihannya. Nanti kan juga di screening ya sama puskesmas gitu kan. Nah, itu kan nanti insya Allah akan ada mekanisme ya, mekanisme bagaimana melayani nakes-nakes yang karena terhalang sesuatu hal ya, terhalang, tertunda ibaratnya seperti itu. Nah, nanti kita ikuti saja Dok, Dokter Imalia teknisnya seperti apa karena ini terus terang beberapa kali saya mengikuti dari jubir vaksin COVID nasional, pusat juga terus-menerus melakukan upaya perbaikan seperti itu. Tapi jangan sampai karena takut ini nggak kebagian nanti dibilang nggak menyusui nanti malah menyalahi juknis gitu ya. Jadi insya Allah Bu nanti diakomodir oleh pemerintah. Cuma teknisnya kita juga belum tahu ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Dokter Rifana. Dokter Rifana, Dokter Neng ya, saya manggilnya dari Puskesmas Lamunti ya. Untuk pasien hipertensi yang sudah rutin minum obat dan terapi kombinasi, tetapi tekanan darahnya tidak bisa kurang dari 140/90. Apakah ini bisa dipertimbangkan? Ya, baik dokter. Kalau saya sendiri sih merujuknya tetap dari rekomendasi PABDI. Ya, bahwa memang yang layak untuk diberikan vaksin adalah kurang dari 140 untuk sistolik dan 90 diastolik gitu. Memang kalau di luar atau di atas dari 140/90 walaupun sudah mendapatkan kombinasi dual ataupun triple treatment, jadi saya rasa memang belum layak untuk diberikan vaksinasi. Ya, seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya dari Kau ya. Mohon izin bertanya, ada pasien saya di puskesmas dengan hipertiroid, ya, DM, hipertensi, obesitas. Apakah boleh divaksin? Kalau hanya salah satu yang terkontrol, ya. Kemudian tanya lagi, hipertiroid yang autoimun itu bagaimana, ya? Silakan Dok. Ya baik. Jadi merujuk lagi nih dari rekomendasi PABDI yang di awal-awal itu, memang poin ketiga dinyatakan bahwa apabila terdapat lebih dari satu komorbid dan salah satunya masuk dalam kriteria belum layak untuk dilakukan vaksinasi, maka sebaiknya vaksinasi ditunda. Jadi misalkan dalam satu pasien gitu ya ada diabetes, ya diabetesnya terkontrol tapi hipertensinya kok tinggi sekali di atas 160 misalkan gitu, dan memang terus ada obesitas juga gitu ya. Kalau obesitas tanpa ada komorbid yang berat kan boleh gitu, tapi kok ada diabetes walaupun terkontrol tapi hipertensinya tidak terkontrol. Nah, kalau dari rujukan PABDI memang apabila terdapat satu komorbid saja yang tidak memenuhi kriteria belum layak, maka vaksin sementara ditunda dulu. Gitu. Ya, jelas ya Dokter Anissa. Nah, untuk satu lagi dokter, tadi pertanyaan yang hipertiroid yang autoimun yang bagaimana gitu ya. Karena pada dasarnya penyakit tiroid yang hipertiroid atau yang hipotiroid
biasanya kan kita mendiagnosis itu dari dari laboratorium. Nah, biasanya kita akan dari gejala klinis, yang klinis kita mengarah ke arah adanya gangguan hormon tiroid, maka kita akan cek VT4 ataupun TSH. Nah, apabila terdapat imbalansi atau ketidakseimbangan antara VT4 dan TSH, maka itu sudah termasuk suatu autoimun. Jadi kita tahu ya, baik itu hipertiroid ataupun hipotiroid itu merupakan suatu autoimun lokal, begitu dokter. Ya, ada pertanyaan dari Dokter Erina. Dokter ini dari Puskesmas, lupa ya kalau ke sana naik speedboat ini ya. Misalnya pada saat screening dicek tekanan darahnya lebih dari 140/90, tapi tidak ada gejala PJK atau gagal jantung kronik, apakah tetap boleh? Nah, ini sudah dijawab ya. Oke. Kita lanjut saja ya ke yang berikutnya lagi. Tadi sepertinya ada dari dokter, bentar ya, sedang dipersiapkan. Dari dokter Arkam ya. Ya. Sebentar, sedang dipersiapkan. Iya. Jadi tambahan Bapak Ibu, jadi nanti penjelasan dari dokter Diah ini memang kalau kita lihat itu mencakup ya keseluruhan yang ada di PAPDI ya, yang ada di Perki, yang ada di Juknis Kemenkes ya, jadi lengkap sekali ya. Jadi nanti kita kombinasikan. Tapi prinsip adalah memang kita mengikuti Juknis begitu ya. Begitu ya, Dok ya? Itu Juknis. Ya. Ya. Dari Dokter Arkam ini juga jauh sekali ya. Untuk KIPI Sinovac ini dipantau sampai berapa lama? Dan apa saja KIPI yang sudah dilakukan sampai saat ini? Untuk Sinovac tentunya ya. Silakan, Dok. Baik dokter, untuk nanti saya tadi memang tidak menjelaskan tentang kejadian ikutan ya pasca imunisasi, karena memang nanti mungkin akan ada sesi sendiri ya dok ya, tanggal 20 apa ya? Tanggal 30 Januari ya. 30 ya, 30 Januari insya Allah nanti kan akan dibahas tuntas tentang KIPI ini. Memang untuk KIPI sendiri kita tahu kan dia merupakan suatu kejadian ikutan yang sebenarnya kejadiannya lebih luas daripada efek samping. Kalau efek samping itu kan biasanya kita evaluasi hanya minimal 30 menit gitu ya sampai 1 hari. Sedangkan kalau untuk KIPI itu kejadian ikutan yang kita evaluasi sampai 28 hari ya pasca diberikan vaksinasi, baik itu akibat vaksin sendiri ataupun di luar vaksin begitu. Nah, yang jujur saja dokter, kalau untuk yang sudah dilaporkan saat ini saya belum bisa memberikan informasi karena saya juga belum mendalami tentang hal ini begitu. Nanti kalau saya bicara takut nanti kalau salah begitu dok. Ya, baik. Terima kasih. Jadi nanti ada sesi tersendiri ya. Baik, tanggal 30 jangan ketinggalan ya Bapak Ibu, tanggal 30 Januari. Ini dari Pak Wahyuno dari Dinas Kesehatan. Apakah ada pengaruhnya penggunaan kapas alkohol ya? Alkohol swab saat penyuntikan vaksin ini karena ada beberapa vaksin yang kita ketahui untuk dihindari mengoleskan alkohol swab. Jadi ini memang begini dok, saya juga sempat bingung ya karena di Juknis dari Kementerian Kesehatan itu pakai kapas alkohol, tetapi ketika saya melihat dari Bio Farma itu jangan pakai desinfektan ketika penyuntikan itu. Nah ini sebaiknya bagaimana? Iya. Iya, benar. Kalau saya pribadi dokter ya, memang ada dualisme ya, artinya yang satu pakai, yang satu tidak gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya tetap mengikuti Juknis dokter. Artinya tetap dari Juknis Kemenkes, bahwa dari situ kan juga step by stepnya memang harus diberikan alkohol swab dulu gitu. Tapi memang nanti tergantung ya, artinya yang lebih berkompeten. Kalau jujur kalau ini saya tetap mengikuti dari Juknis terbaru yang dari Kemenkes dokter. Iya, baik, baik. Ada lagi pertanyaan ya? Oh habis ini ya, habis.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, benar nih, nggak ada pertanyaan nih. Atau pertanyaan langsung, mau langsung bicara, boleh? Silahkan. Kalau tidak sempat mengetik ya, silahkan. Oh, ini ada ini. Siapa ini yang bertanya ini? Reinfeksi. Siapa ini? Oh, Genting Dokter Arkam. Oh, siapa nih? Yang di bawahnya coba sebentar ya. Dari siapa ini? Oh ya, sama Dokter Arkam ya. Sepemahaman saya, ini pertanyaan Dokter Arkam ya. Sepemahaman saya, vaksin tidak mencegah dari terinfeksi, tetapi mencegah dari infeksi berat. Ya, berarti masih mungkin terinfeksi. Ya, nah, jadi ini berarti logikanya sama ya, logikanya sama seperti reinfeksi. Nah, kalau reinfeksi ya mohon koreksi, dari penelitian di Cina yang saya baca itu bisa terjadi. Dan tapi akan menjadi OTG dan tidak menular kalau reinfeksi. Nah, kalau terinfeksi setelah vaksinasi ini bagaimana? Bagaimana karakteristiknya? Silakan, Dok. Kalau yang untuk pertanyaan terakhir ini, saya belum pernah membaca ya dok ya, artinya bagaimanakah karakteristiknya setelah terinfeksi vaksinasi, jujur saya belum ada bahan acuan begitu, tapi mungkin nanti coba saya cari ya dok, artinya nanti saya akan bagi tentang pertanyaan dokter Arkam ini untuk jawabannya, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat saya bisa bagi ke dokter Tri atau ini biar bisa menjadi pencerahan gitu. Iya. Baik, karena ini kan seluruh dunia ini namanya juga vaksin masih baru, mungkin sambil ya. Tapi yang saya ikuti waktu itu dari WHO ya, WHO itu selalu melakukan apa yang namanya tanya jawab ya dengan warga-warga di seluruh dunia yang kritis-kritis ya. Waktu itu jadi siapa namanya tuh saya lupa, orang India itu ya, itu bilang begini. Bahwa vaksinasi ini terus ya setelah disuntik akan terus dilakukan pengamatan-pengamatan dan tentu penelitian-penelitian begitu ya. Artinya nanti mungkin kalau sudah ada penelitiannya dan sebenarnya pertanyaan Dokter Arkam bisa dijawab gitu ya mungkin maksudnya. Ya, betul. Iya ya, ini ada keterbatasan masih. Ya, betul penelitian ya. masih berjalan, betul dok. Iya, baik. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya di kolom chat tidak ada ya, sudah habis. Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Yang mau bertanya langsung, dibuka mikrofonnya. Silahkan untuk yang mau bertanya. Atau sudah terjawab ya semuanya ya? Ya, kalau sudah terjawab ya alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya maka apa namanya? Sebentar saya cek dulu kalau ada pertanyaan. Oh ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari Dinas Kesehatan ya Kabupaten Kapuas menginformasikan juga ya. Jadi mohon Bapak Ibu kita tetap mempersiapkan diri, mempersiapkan tim di Fasiankes ya, baik nanti teknis untuk penyuntikannya meja 1 sampai meja 4 ya, tetapi juga terus-menerus melakukan edukasi dengan terus-menerus mengikuti update informasi dari sumber-sumber terpercaya ya, antara lain dari kegiatan-kegiatan semacam ini ya. Terima kasih kepada Dokter Diah ya begitu. Dan perlu diketahui juga bahwa di Permenkes nomor 84 tahun 2020 tentang vaksinasi COVID itu bahwa vaksin ini penyelenggaranya adalah pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah provinsi dan kabupaten ini mendukung ya, mendukung. Artinya apa? Penyelenggaraan imunisasi ini tentu akan terus-menerus memperhatikan stok ketersediaan vaksin COVID yang disediakan oleh pemerintah saat ini ya. Jadi
Itu. Nah, untuk Kabupaten Kapuas memang direncanakan nanti bulan Februari ya. Kita tanggalnya berapa kita juga tidak tahu ya. Jadi semua masih kita tunggu saja kabarnya. Tetapi mohon kiranya untuk teman-teman semua yang hadir di sini tetap mempersiapkan diri ya, mempersiapkan dari ya teknis pelayanan maupun juga update informasi sehingga kita bisa memberikan informasi yang benar ya dan tepat kepada masyarakat agar tidak ada keraguan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap tunggu saja informasi selanjutnya dari pemerintah tentunya secara berjenjang ya, pemerintah pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten ya, kapan pelaksanaan untuk Kabupaten Kapuas, karena sekali lagi ini ditentukan juga oleh ketersediaan vaksin ya. Seperti itu saja, mungkin tidak ada lagi ya pertanyaan ya, asisten. Oh ya, tolong Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absen ya, link absen untuk nanti bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti dan juga untuk bukti laporan kami ya kepada ID juga nanti pada ID cabang Kapuas ya. Dan kalau sudah selesai sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu ya. Saya mohon asisten untuk nanti membantu mengcapture. Tolong dibuka dibuka layarnya semuanya. Wah, yo ada yang ada konangan ketahuan nih, ada yang lagi tidur, lagi apa, tapi tetap semangat ya cari ilmu. Insya Allah ini ada link YouTube-nya ya. Ya, iya. Ada link YouTube-nya ya, nanti kita share link YouTube-nya. Jadi monggo nanti untuk teman-teman yang ketinggalan atau nanti Bapak Ibu mau mendengarkan lagi penjelasannya, silakan nanti bisa diklik link YouTube-nya. Nanti kita akan bagikan lewat grup-grup puskesmas maupun grup ID ya. Sudah dibuka semuanya, Dokter Dia gelap ya Dok ya? Iya Dok, saya nggak tahu ini kenapa. Gelap. Mohon maaf banget. Ya, ini ada 3 layar ya semuanya ya, ada 3 layar. Yang pakai masker kalau lagi di kendaraan umum ya jangan dibuka ya. Kalau yang lagi sorangan bolehlah dibuka ya. Mohon host utama bantuin dong untuk bisa memfoto ya, kasih aba-aba, silakan. Ya, nggak apa-apa, silakan. Sudah? Siapa yang nyekrek ini? Silakan. Ya, 1, Pak Jumatil aja ya. 1, 2, 3, nyengir. Iya, halaman 1 sudah. Lanjut, halaman 2, tolong Pak Jumatil. Ini bantuan keluarga. Yuk, silakan. Halaman 2 sudah? Ya, 1, 2, 3, nyengir. Halaman 2, iya. Iya, halaman 2 selesai. Yang 3, tolong dibuka semuanya layarnya. Sudah, halaman 3. Siap-siap. 1, 2, 3, nyengir ya. Cheese, ya. Sudah? Iya. Baik, sudah ya, semua difoto ya. Sampai berapa halaman? Oh, 3 ya. Iya. Wah, ini buburai. Buburai ketinggalan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kepada Dr. Diah Sukma, spesialis penyakit dalam. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Dasfiani dan seluruh teman-teman sejawat, ya, dokter-dokter dari puskesmas, ada juga dari perusahaan, jauh-jauh dari UGM ini. Ada juga yang hadir ini ya dari UGM. Apa kabar ya, Dokter Muammar ya ini ya, jauh-jauh mantan Kapuas juga. Dan teman-teman dari perawat, dari bidan ya, mungkin dari SKM ya. Terima kasih banyak. Dengan ini maka pembekalan pada sore hari ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi dikasih di anu aja ya,
paparannya ya di grup-grup ya. Nah, nanti bisa diikuti sama link YouTube-nya ya. Nah, ya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Iya.